Nah, pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas mengenai topik yang menarik, yaitu mengenai komponen fondasi e-health. Nah, sebelum masuk pada apa saja komponen-komponen dari e-health ini, kita harus mengerti terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan e-health. Nah, e-health adalah pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk pelayanan dan informasi kesehatan, utamanya untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dan meningkatkan proses kerja yang efektif dan efisien. Nah, kemudian kita juga harus mengetahui apa saja penerapan e-health ini. Nah, contohnya itu seperti sistem informasi manajemen kesehatan, kemudian ada rekam medis elektronik, sistem surveillance, health knowledge management, telemedicine, mobile health, consumer health informatics, e-learning in health science, dan medical research. Nah, kemudian menurut Permenkes RI nomor 48 tahun 2017 tentang strategi e-health nasional telah menetapkan 7 komponen utama yang menjadi kerangka dan fondasi pengembangan e-health. Nah, di antara komponennya itu adalah yaitu untuk komponen yang pertama tata kelola dan kepemimpinan atau governance and leadership. Nah, untuk strateginya itu adalah menata dan menguatkan tata kelola dan kepemimpinan e-health nasional agar terjadi mekanisme kerja sistem yang terkoordinasi serta terbangun komitmen. Nah, untuk komponen yang kedua adalah strategi dan investasi. Strateginya itu adalah meningkatkan dan memperluas investasi dan memilih strategi yang tepat untuk mempercepat implementasi e-health dalam kondisi keterbatasan sumber daya. Nah, komponen strategi dan investasi e-health ini diperlukan untuk mengembangkan, mengoperasikan, dan kesinambungan e-health nasional. Nah, komponen yang ketiga adalah layanan dan aplikasi. Strategi yang dilakukan adalah memperluas dan meningkatkan layanan dan aplikasi sistem teknologi informasi dan komunikasi yang mampu meningkatkan kualitas proses kerja pelayanan kesehatan. Selanjutnya yang keempat adalah standar dan interoperabilitas. Nah, untuk strateginya adalah menata standarisasi informatika kesehatan dan interoperabilitas sistem untuk mengatasi kompleksitas sistem layanan kesehatan. Yang kelima adalah infrastruktur, di mana untuk strateginya itu adalah memperluas dan memperkuat infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi untuk implementasi kesehatan secara luas. Nah, yang keenam adalah peraturan, kebijakan, dan pemenuhan kebijakan. Dan untuk strateginya adalah menata dan menguatkan peraturan, kebijakan, dan pemenuhan kebijakan e-health nasional sebagai landasan, arah, dan tujuan implementasi e-health ke depannya, serta menjamin integritas sistem layanan kesehatan. Nah, dan komponen yang terakhir yaitu sumber daya manusia. Nah, untuk strateginya itu adalah meningkatkan dan memperkuat sumber daya manusia dalam memanfaatkan, mengembangkan, dan mengimplementasikan teknologi informasi dan komunikasi untuk kesehatan. Nah, prinsip hukum dan etika dalam penyelenggaraan e-health dan telehealth yaitu diatur dalam Permenkes nomor 20 tahun 2019 tentang penyelenggaraan telemedicine antar fasilitas pelayanan kesehatan yang menjadi regulasi khusus pertama di Indonesia untuk telemedicine. Nah, Permenkes ini mengatur pelaksanaan telemedicine secara spesifik, tetapi hanya mencakup interaksi antar fasilitas pelayanan kesehatan, bukan layanan langsung kepada pasien melalui platform digital komersil. Nah, menurut pasal 2, tujuan telemedicine ini adalah untuk mempermudah akses layanan kesehatan, meningkatkan mutu pelayanan, dan mendukung program kesehatan nasional. Nah, regulasi ini juga menetapkan persyaratan teknis seperti kompetensi tenaga medis dan standar infrastruktur teknologi yang harus dipenuhi oleh fasilitas kesehatan. Nah, selain daripada Permenkes itu, kemudian aspek perlindungan data
juga menjadi elemen penting dalam telemedicine, terutama juga karena informasi kesehatan yang sensitif ditransmisikan melalui platform digital. Nah, hal ini juga diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi tahun 2022 yang memberikan kerangka hukum untuk melindungi data pribadi termasuk data kesehatan pasien. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai konsep telehealth, telemedicine, dan implementasinya. Nah, yang pertama, telehealth merupakan telekomunikasi multiplatform yang dirancang untuk mempromosikan kesehatan yang berpusat pada pasien. Nah, telehealth ini merupakan terobosan bagi pasien yang memiliki hambatan dalam jarak ketika akan melakukan kunjungan ke layanan kesehatan atau memerlukan informasi yang segera mengenai masalah kesehatannya. Nah, telehealth ini dapat mencakup seperti telepon, ponsel, penggunaan situs web, media sosial, dan video interaktif dalam proses telehealth. Selanjutnya adalah telemedicine. Telemedicine adalah pemberian pelayanan kesehatan jarak jauh oleh profesional kesehatan dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi. Nah, pelayanan telemedicine ini sebagaimana dimaksud terdiri atas pelayanannya itu seperti teleradiologi, teleelektrokardiografi, teleultrasonografi, dan telekonsultasi klinis. Selanjutnya adalah fungsi dan struktur IHR, yaitu IHR ini meningkatkan presisi, validitas, dan kualitas informasi yang terkandung dalam rekam medis. Nah, IHR juga meningkatkan akses terhadap informasi sehingga memungkinkan semua tenaga kesehatan untuk membagikannya dengan mudah dan secara real time. Nah, tujuan dari IHR ini juga untuk melindungi privasi dan kerahasiaan pasien sekaligus mengurangi kesalahan dan biaya medis RME berisi informasi dasar pasien, catatan kunjungan pasien, temuan diagnostik seperti gambar radiologi, diagnosis, dan prosedur yang dilakukan. Kemudian ada catatan pengobatan dan data risiko pribadi. Nah, kemudian terdapat komponen yang dapat mendukung terjadinya atau berlangsungnya fungsi dari IHR ini. Yang pertama adalah pengenal orang, pengenal fakultas, pengenal penyedia, informasi kesehatan, serta informasi administratif.